pemuka agama dengan pedagang asongan. Ini jangan sampai akhirnya hanya karena kejadian itu kita melihat bahwa toleransi itu dengan demikian. Dan kalimat bercanda itu kan dilakukan antar kita dengan orang-orang yang dekat, antar kita dengan orang-orang yang sama-sama mengerti gitu. Gak mungkin kalimat goblok itu terlontar begitu saja, tapi kita tidak pernah mengenal orang itu. Orang kan tersinggung akhirnya. Boyo tolong sadaro ojo sapena edewe kiro-kiro ratuku ora kok ngene carane. Ini sudah gak beli, dihina lagi. Hai korban ghosting. Dalam satu tongkrongan pasti ada banyak circle-circle atau golongan-golongan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dan kadang ada satu kalimat yang kemudian muncul, yaitu cie-cie. Sehingga antara satu cowok dengan satu cewek ini bisa jadian hanya karena cie-cie itu. Ini jadi mirip dengan berbagai macam kondisi-kondisi kontroversi yang ada di Indonesia. Habis diserang netizen, baru ada kemudian kalimat permintaan maaf. Kalau Kartini kan punya satu kalimat bahwa habis gelap terbitlah terang. Ini habis viral terbitlah permintaan maaf. Kita melihat bagaimana kemudian hari ini kita diramaikan dengan satu kalimat tentang goblok. Wah, ini kalimat yang akhirnya menjadi viral di berbagai macam media sosial. Tapi satu hal yang kemudian jauh sebelum ini terjadi, ada berbagai macam adegan-adegan atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang akhirnya juga menjadi salah satu rekam jejak yang tidak bisa dilupakan oleh netizen ataupun rekam jejak yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat. Kita melihat bagaimana kemudian dulu terjadi berbagai macam kasus viral juga. Salah satunya adalah ketika salah satu wanita atau kekasih tercintanya di depan panggung itu dipermalukan dengan karena dia obok-obok. Kemudian hal itu juga disampaikan bahwa itu sebagai satu tanda kasih sayang bercandaan biasa yang kemudian dilakukan. Ini kan akhirnya kita menyembunyikan berbagai macam kesalahan dengan kalimat bercanda gitu. Ini kan semacam hal yang akhirnya suatu bercandaan yang biasa dilakukan, tapi hal itu menjadi masalah karena di depan umum gitu. Kalau di dalam kamar gak ada persoalan, bebas gitu, terserah gitu. Dan ini sangkut pautnya atau berkaitannya dengan Gus Miftah. Kita mengerti bagaimana kemudian akhirnya Gus Miftah ini menjadi salah satu sosok pendakwah yang kemudian dia masuk ke berbagai macam kalangan dan diterima oleh berbagai macam kalangan. Itu satu hal yang kemudian harus kita akui dan kita apresiasi bahwa berbagai macam hal itu adalah satu hal yang benar, ada satu hal yang baik. Tapi dalam satu posisi akhirnya menjadi persoalan ketika satu persatu sikap-sikap beliau menjadi kontroversi. Mulai dari istrinya yang kemudian diobok-obok di depan panggung karena gemes gitu kan, itu bersembunyi di balik kata gemes. Kemudian hari ini kita kembali lagi mengulang lagi berbagai macam peristiwa lainnya. Ketika ada salah satu penjual asongan, wah ini agak repot ini sebenarnya. Jadi penjual asongan ini sedang berkeliling dalam pengajian gitu, tapi memang dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa penjual-penjual kaki lima ketika keliling di pengajian itu menjadi persoalan. Selalu menjadi masalah gitu. Apa mungkin karena mengganggu prosesi pengajian yang sedang damai-damainya mendengarkan berbagai macam tausiah, kemudian adalah satu penjual ST atau penjual-penjual minuman yang lain kemudian berteriak ST itu, sehingga itu mengganggu konsentrasi atau hal lain yang kemudian akhirnya menjadi persoalan. Tapi itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang akhirnya tidak menjadikan suatu sosok atau uswah pemimpin yang akhirnya bisa memberikan contoh kepada halayak umum. Karena satu yang harus disadari oleh orang-orang yang kemudian berada di panggung adalah bahwa mereka dilihat oleh seluruh masyarakat, bukan hanya orang-orang kemudian akhirnya ada di depan itu. Karena media kita dapat menyebar dengan begitu luas. Ini lebih kejam daripada mulut-mulut tetangga. Kalau mulut-mulut tetangga itu konsepnya masih lokal. Tapi kalau media, itu sudah nasional, skala nasional. Levelnya sudah lebih tinggi lagi. Karena semua orang akhirnya bisa berkomentar dengan apa yang mereka lihat, dan itu terjadi sepotong-sepotong gitu. Tapi mau bagaimanapun itu tetap tidak bisa kita dinilai bahwa hal ini adalah baik, hal ini adalah bercanda. Jangan kemudian akhirnya semua ini kita tutupi dengan satu kalimat bahwa ini bercanda gitu. Kita melihat bagaimana kemudian akhirnya kalimat itu terlontarkan. Dan satu yang tidak bisa bohong adalah tentang ekspresi yang kemudian ada dalam wajah-wajah tersebut. Orang-orang yang kemudian ada di belakangnya, penjual es tehnya itu juga mengekspresikan dirinya yang akhirnya tersenyum dengan menahan berbagai macam beban gitu. Mungkin seandainya dia juga bisa ngomong, mungkin omongannya akan lebih keras gitu, karena secara track record kehidupan bapak yang penjual es teh ini jauh lebih
mengalami berbagai macam proses garam kehidupan. Sebenarnya kan begitu. Cuma kebetulan nasibnya tidak dalam posisi sana. Dan nasib itulah yang kemudian akhirnya ditertawakan oleh seluruh kalangan yang ada di situ. Ini repot nih gitu. Tapi hal yang kemudian akhirnya dilihat dari berbagai macam hal ini, mungkin saja akhirnya Gus Miftah ini sebagai salah satu tokoh yang kemudian menjadi utusan khusus presiden untuk kemudian berbagai toleransi, ingin mengajarkan toleransi antara pemuka agama dengan pedagang asongan. Ini jangan sampai akhirnya hanya karena kejadian itu kita melihat bahwa toleransi itu dengan demikian. Dan kalimat bercanda itu kan dilakukan antar kita dengan orang-orang yang dekat, antar kita dengan orang-orang yang sama-sama mengerti gitu. Gak mungkin kalimat goblok itu terlontar begitu saja, tapi kita tidak pernah mengenal orang itu. Orang kan tersinggung akhirnya. Nah, hal ini yang kemudian sebenarnya harus menjadi introspeksi lah bagi Gus Miftah sebenarnya. Meskipun saya tidak punya hak atau kewajiban yang lebih untuk kemudian menyampaikan ini, tapi lebih kepada agar masyarakat bisa melihat ini tidak hanya untuk kemudian akhirnya menyerang Gus Miftah dalam satu sisi, atau dalam sisi yang lain akhirnya menyalahkan Gus Miftah. Ini tidak apa-apa sebenarnya dilakukan, tapi dalam satu posisi jangan akhirnya merasa benar dengan apa yang kemudian kita ucapkan. Apakah kemudian kita dalam kehidupan juga sudah melaksanakan ini dengan baik? Itu kan juga menjadi persoalan. Apakah orang-orang yang akhirnya duduk di sana juga membiarkan hal itu terjadi? Itu kan juga akhirnya menjadi persoalan. Tapi di sisi lain yang kemudian tidak dilihat oleh netizen adalah sosok yang kemudian ada di samping Gus Miftah. Ini ketawanya lebih keras ini. Ketawanya lebih menindas, lebih ngena, lebih kerasa gitu. Tapi akhirnya karena Gus Miftah mengatakan, mungkin akhirnya kalimat itu yang akhirnya menjadi persoalan lebih dalam gitu. Meskipun di sisi lain kalimat tawa yang akhirnya terbahak keluar terlontar begitu keras itu jauh lebih menghina daripada kalimat goblok itu. Tapi itu tidak dilihat oleh netizen gitu. Dan hal yang kemudian harusnya diingat oleh Gus Miftah, saya rasa-rasanya jadi teringat dengan salah satu lagu Jawa yang kemudian Boyo tolong sadaro ojo sapena edewe kiro-kiro ratuku ora kok ngene carane. Ini sudah gak beli dihina lagi. Akhirnya setelah itu ada berbagai macam media-media atau story-story yang kemudian akhirnya disebarluaskan bahwa Gus Miftah itu sangat menyayangi berbagai macam kelompok-kelompok dagangan asongan gitu. Ada yang kemudian akhirnya gambar-gambar ketika dagangan asongannya diborong ketika pengajian, atau berbagai macam dagangan-dagangan yang akhirnya dikumpulkan dan dibagikan kepada para orang-orang yang akhirnya ikut dalam prosesi pengajian, kemudian yang dibayar oleh Gus Miftah gitu. Itu akhirnya dikeluarkan gitu. Disampaikan, disebarkan begitu luas agar kemudian ini bisa dilawan. Seolah-olah narasi yang kemudian akhirnya dikerahkan oleh netizen dan akhirnya tidak bisa dapat dibenarkan, ini ingin dibenarkan dengan narasi-narasi lain bahwa sebenarnya Gus Miftah sangat menyayangi dengan apa? Dengan memborong makanan-makanan yang pernah di dalam pengajian-pengajian itu gitu. Dan itu jauh sebelum akhirnya prosesi tadi malam terjadi. Apa kemudian akhirnya karena Gus Miftah ini masuk dalam prosesi yang kemudian sebagai pemangku pejabat utusan khusus presiden di bidang toleransi, akhirnya ini muncul dan bercuat, kemudian berbagai macam kontroversi itu dapat kita lihat. Dan yang akhirnya muncul setelah berbagai macam kasus itu viral, seperti yang kalimat tadi sampaikan, bahwa Kartini punya kalimat habis gelap terbitlah terang, Gus Miftah punya kalimat habis viral terbitlah permohonan maaf. Dan ini disampaikan bahwa dia mendapatkan arahan dari sekretaris kabinet agar kemudian berhati-hati dalam mengucapkan kalimat. Ini rasa-rasanya ada ketidaktulusan. Tapi enggak lah, kita terima permintaan maaf itu. Dan yang penting untuk kemudian kita lihat dalam berbagai macam kasus-kasus peristiwa ini adalah bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mengambil apa yang baik dan apa yang buruk. Ini yang kemudian akhirnya menjadi pembelajaran. Karena mau bagaimanapun, peristiwa yang sudah terjadi hanya bisa kita ambil hikmahnya. Gak bisa, kita harus tetap move on. Gak bisa akhirnya orang yang sudah putus kemudian dia masih ingin menjadi masalah gitu, ketika satu sisi dia sudah pergi ke yang lain, satu sisi dia juga sudah pergi ke yang lain. Ini kan akhirnya tidak bisa kita
permasalahannya untuk kita ungkit kembali, karena ini sudah selesai kasusnya. Sama, peristiwa ini sudah terjadi, maka satu-satunya yang bisa kita ambil adalah tentang hikmah. Dan semuanya manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia atau orang-orang yang akhirnya melihat dapat mengambil semua hal ini sebagai satu pembelajaran dan hikmah, agar kemudian bagaimana kita memanusiakan manusia. Sehingga kalau kata Ihsan Sekuter, sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Oh, ini Ihsan atau Nostres ya? Lupa saya. Tapi pada intinya akhirnya kita bertemu pada satu titik yang sama tentang bagaimana kemudian memanusiakan manusia. Dan hal ini bukan kali pertama Gus Miftah memberikan berbagai macam kontroversinya di hadapan masyarakat. Dan jangan sampai kemudian bahwa bercanda menjadi kalimat pelindung untuk kita bisa menghina, bercanda menjadi kalimat pelindung untuk kemudian kita bisa mencaci, dan bercanda menjadi kalimat pelindung untuk kemudian kita bisa merendahkan orang lain. Hal-hal inilah yang kemudian harus kita lihat, karena di setiap kalimat ada tempatnya, dan di setiap tempat kita memiliki kalimat-kalimat khusus yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang terdekat. Dan kalimat-kalimat goblok, tolol, dan sebagainya itu adalah kalimat-kalimat yang tidak layak disampaikan di hadapan umum, dicontohkan di halayak publik, karena mau bagaimanapun konotasi kalimat itu tetap selalu negatif. Kecuali bercandaan itu tidak terekspos dan ada di ruangan khusus, maka itu tidak menjadi persoalan karena kita sudah sama-sama mengerti. Tapi kalau Gus Miftah dengan pedagang kaki lima ini, siapa? Kan tidak ada yang kenal di antara mereka gitu. Sehingga ini tidak bisa kemudian akhirnya dipolitisasi atau dibentengi dengan satu kalimat bahwa itu hanyalah bercandaan. Akui saja sebagai kekhilafan, karena mau bagaimanapun manusia tetap tepat salah dan khilaf. Jadi wajar saja, tapi jangan diwajarkan. Dan apapun yang kemudian akhirnya menjadi persoalan hari ini, kita terus melihat bagaimana akhirnya persoalan-persoalan ini menjadi hal-hal yang baik, dan menjadi hal-hal yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya, bukan hanya sekedar menyalahkan seseorang, tapi juga mengambil hikmah dari kejadian-kejadian seseorang. Karena kalau kata Cak Lontong, pengalaman terbaik adalah pengalaman orang lain. Guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Karena kalau pengalaman sendiri, ini repot nanti. Kita yang mengalami. Tapi kalau kita bisa mengambil pengalaman dari orang lain, maka kita bisa belajar dengan baik tanpa harus menjadi orang-orang lain itu, tanpa harus melakukan kesalahan-kesalahan terlebih dahulu. Tapi mau bagaimanapun itu, seharusnya Bapak Presiden Prabowo bisa mengevaluasi bagaimana kemudian utusan khususnya dapat memberikan contoh yang baik, karena ini juga tentang toleransi. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.